Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Nur Fauzia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi peserta didik. Evaluasi peserta didik adalah proses pengumpulan, analisis, dan penafsiran informasi secara sistematis untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi, perkembangan potensi, dan keberhasilan belajar peserta didik sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ruang lingkup evaluasi. Evaluasi peserta didik mencakup 3 aspek utama yang saling melengkapi untuk mengukur perkembangan dan pencapaian belajar secara menyeluruh. Di sini ada 3 ruang lingkup. Yang pertama ada kognitif. Kognitif yaitu kemampuan intelektual siswa mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi hingga menciptakan. Di sini intinya kognitif adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan berpikir dan pengetahuan. Mengaplikasi ada mengaplikasi artinya menerapkan ilmu yang sudah dipelajari ke situasi nyata atau soal baru. Contohnya, kita sudah hafal rumus luas persegi. Nah, lalu kita menggunakannya dengan cara menghitung luas lantai kamar. Kemudian ada menganalisis. Menganalisis memecah sesuatu menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, membaca cerita. Lalu kita bisa memisahkannya, siapa di situ bisa memisahkannya kita, siapa tokohnya, di mana tempatnya, dan apa sebab kejadiannya. Lanjut, mengevaluasi. Mengevaluasi memberi penilaian atau pendapat dengan alasan yang jelas. Contohnya, kita melihat hasil tugas teman, lalu menilai bagian mana yang sudah bagus dan mana yang perlu diperbaiki. Kemudian menciptakan. Menciptakan artinya menyusun atau membuat sesuatu yang baru dari bagian-bagian yang sudah dipelajari. Contohnya seperti menyusun kalimat menjadi puisi baru atau merancang jadwal kegiatan sendiri. Ada pula ruang lingkup evaluasi yang kedua ada efektif. Menilai sikap, nilai minat, dan perilaku peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari. Cara efektif menilai sikap dilakukan terus-menerus, nyata, dan jujur. Caranya pantau. Kita bisa melihat dengan langsung, kita pantau anak-anak secara langsung, lihat tingkah laku sehari-hari di kelas maupun di luar kelas. Ada pula nilai minat. Nilai minat, lihat seberapa antusias siswa, seberapa antusias siswa, semangatnya, dan ketertarikan siswa terhadap kegiatan tersebut. Contohnya, senang mengerjakan tugas tanpa disuruh, fokus dan tidak cepat bosan. Kemudian ada juga ingin tahu lebih dalam pertanyaan, terus rela berusaha saat menemui kesulitan. Lanjut, yang ketiga, psikomotorik, mengevaluasi keterampilan fisik, koordinasi gerak, dan kemampuan praktik peserta didik, dan menerapkan dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Lanjut. Pencapaian nilai akademik. Grafik di samping menunjukkan pencapaian nilai akademik peserta didik per mata pelajaran. Sebagian besar peserta didik telah mencapai nilai di atas kriteria ketuntasan minimal KKN yang ditetapkan. Tujuan evaluasi. Tujuan utama evaluasi peserta didik
adalah untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, memahami karakteristik, dan mengetahui perkembangan hasil belajar siswa. Jadi, intinya evaluasi peserta didik bukan sekedar memberi nilai, melainkan alat untuk membantu peserta didik berkembang lebih baik. Lanjut, kekuatan dan area peningkatan. Kekuatan peserta didik menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang baik, aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam mengerjakan tugas. Ada pula area yang perlu ditingkatkan. Peserta didik perlu meningkatkan kemampuan manajemen waktu, konsistensi dalam pengumpulan tugas, serta pemahaman mendalam pada materi konsep dasar yang kompleks. Lanjut, rekomendasi pengembangan. Berdasarkan hasil evaluasi, berikut adalah rekomendasi pengembangan peserta didik yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Yang pertama, ada akademik. Tingkatkan program remedial untuk mata pelajaran dengan nilai rendah, dorong budaya belajar mandiri dan literasi, perkuat bimbingan belajar intensif bagi siswa yang membutuhkan. Yang kedua, ada karakter. Kembangkan program pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, tingkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Tanamkan nilai integrasi dan kerjasama dalam keseharian. Yang ketiga, ada keterampilan. Perbanyak pelatihan praktik dan proyek berbasis masalah nyata. Tingkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Fasilitasi pengembangan keterampilan digital dan komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.